Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Percaya tidak percaya, yang namanya lembut itu memang ada. Dan memang sudah sepatutnya kita menjaga sikap perkataan apabila sedang berada di tempat yang memang asing bagi kita. Pada video kali ini saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor Malaysia dengan judul Karak. Film ini dirilis pada tahun 2011 dengan disutradarai oleh Yusri Abdul Halim dan dibintangi antara lain oleh Sheila Ayob sebagai pemeran yang memainkan tokoh Sura. Lantas seperti apa kisahnya dan gini ceritanya. Pada awal cerita pembuka langsung disuguhkan suasana mencekam di perlintasan Jalan Karak. Sepasang suami istri menipikkan mobilnya. Sang suami mencoba memperbaiki mobilnya yang mogok, sedangkan istrinya duduk di mobil sambil menggendong bayi. Mobil tetap tidak bisa hidup. Kemudian sang suami meninggalkan istrinya di dalam mobil. Ia berjalan untuk mencari bengkel terdekat atau minimal menanyai salah seorang yang kebetulan melintas di situ. Ada mobil yang melintas, ia melambai kepada mobil itu. Namun sang supir melihat hal lain. Ada sosok misterius di belakangnya, di belakang si suami ini. Sang istri di dalam mobil memutar murotal surah Yasin, namun suasana semakin mencekam. Sosok misterius melintas angin lalu. Dari arah belakang datang petugas kepolisian. Polisi keluar dari mobil kemudian menodongkan senjata, menyeru agar penumpang yang ada di dalam mobil keluar dan mendekat ke petugas, tapi jangan menoleh ke belakang. Namun si ibu ini malah menoleh, dan yang ia lihat suaminya tengah dicobak-cabik oleh sosok seram. Inilah yang mungkin disebut sebagai hantu karak, hantu penunggu perlintasan karak. Pengguna mobil yang terdiri dari Jack, Ida, Sura, dan Nick. Mereka adalah pelajar college yang sedang dalam perjalanan pulang ke arah Kuantan. Mereka terjebak macet. Dalam mobil Nick selalu membahas tentang hantu. Nick berusaha keras menggoyahkan Jack yang tidak percaya akan hantu. Tapi tiba-tiba muncul pria misterius. Entah ini orang gila atau pengemis. Ia mengatakan bahwa di depan ada sebuah kecelakaan. Lori trela atau truk tronton gandeng dengan bus ekspres berpenumpang 38 orang telah beradu banteng. Semua penumpang berterbangan. Terjadi pertumpahan darah. Daging-daging menempel pada kaca bis, jalan, dan pohon sekitar. Mereka semua tewas. Semua yang ada dalam mobil kemudian menjadi gaduh. Kemudian menutup kaca mobilnya tanpa memberikan sepeser uang pun kepada orang itu. Kemudian Nick melihat di depan ada persimpangan jalan lama. Kita bisa lebih cepat jika melalui jalan itu, pikir Nick. Kemudian disetujui oleh Jack. Di Pekan Karak, Jack menghentikan laju mobilnya. Ia sudah tak tahan untuk buang air. Saat hendak berjalan ke toilet, Jack dihantui sosok anak kecil berseragam baju sekolah. Berdiri membelakangi Jack. Anak itu mengatakan, "Abang, ada nampak emas saya tak?" Jack tak peduli dengan kehadiran anak itu. Jack sudah tak tahan lagi. Selepas buang air, anak itu muncul dengan pertanyaan yang sama. "Abang, ada nampak emas saya tak?" Anak itu mencari ibunya dan kemudian menghilang. Jack mencari anak itu dengan menyusuri pintu-pintu toilet. Dengan perasaan setengah takut, Jack mendorong pelan pintu kamar mandi yang tertutup. Lagi-lagi Nick mengerjai Jack. Jalan balik, Jack dikejutkan dengan sosok wanita. Wanita itu minta tolong agar diantarkan pulang. Ia tertinggal bis, katanya. Jack beralasan bahwa mobilnya kebetulan penuh, dan wanita itu kemudian menanyakan lagi, "Apa ada nampak anak saya tak?" Pikiran Jack langsung merujuk pada anak kecil berseragam sekolah tadi. Tapi Jack hanya mengatakan bahwa ia tadi melihatnya di dekat sini. "Coba nanti cari sendiri ya." Tiba-tiba kepala wanita itu jatuh berguling di depan Jack. Kali ini Jack benar-benar takut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Dalam mobil, Nick masih berusaha membuat Jack kesal dengan cerita-ceritanya yang membahas tentang hantu.
Sura berusaha mengingatkan Nick jangan bercanda, jangan membahas persoalan hantu di perlintasan ini. Tiba-tiba dari arah belakang ada sebuah mobil tak berpenumpang. Tak ada seorang pun di sana. Membunyikan klakson panjang. Jack menyuruhnya untuk mendahuluinya. Rupanya tak ada yang ngeh bahwa itu mobil berjalan sendiri. Dan lagi, mobil yang sama muncul dari belakang. Kali ini barulah semua mata tertuju pada mobil itu. Dan di depan mobil Jack berdiri anak kecil berseragam sekolah tadi. Ida yang duduk di samping Jack dengan refleks membanting kemudi mobil. Mobil kemudian menabrak pembatas jalan dan terperosok masuk ke dalam jurang. Mereka semua selamat. Sura terpisah sendiri di hutan. Ia kemudian dihantui sosok nenek seram. Mungkin ini yang dikatakan hantu karak ya, nyebutnya hantu karak bukan sih? Ya udah, kali ini saya ngatainnya nenek seram aja. Sura dengan kaki pincang berlari menjauhi dari tempat itu. Tak berselang lama Ida, Jack dan Nick datang menghampiri Sura. Ketika hendak pergi tempat itu, Ida melihat ada sebuah rumah di tengah hutan. Mereka kemudian mendekati rumah itu. Kehadiran mereka disambut oleh pria perawakan besar dengan nama Atok Malam. Sebut saja aku Atok Malam, kayak gitu. Atok Malam mengajak mereka masuk ke dalam atau mempersilahkan Sura, Ida untuk tidur di kamar, sedangkan Jack dan Nick tidur di ruang depan. Ida menanyakan kamar mandi untuk dirinya bersih-bersih sejenak. Sura sebagai pemeran utama dalam film ini, namanya orang baru kan pasti penasaran dengan keadaan ruang sekitar. Sura membuka laci lemari kecil. Ia menemukan sebuah kalung bersebelahan dengan buku Yasin. Sura kembali mengeksplor ruangan Atok Malam. Ia melihat sebuah lukisan besar. Yakni lukisan itu adalah Atok Malam bersama dengan sosok wanita yang mengenakan kalung yang ia jumpai di laci lemari. Sura kemudian berlari ke kamar mengambil dan mengenakan kalung itu. Seketika suasana mencekam datang. Semua pintu ruangan tertutup oleh hembusan angin kencang. Dan muncullah sosok nenek seram yang sebelumnya ia jumpai. Jeritan Sura tidak didengar oleh Nick dan Jack. Malah sosok seram itu menjelma sebagai Sura yang berdiri di sudut ruangan Nick dan Jack tidur. Ia memandangi lukisan. Jack memanggilnya dan mengatakan, "Sura, kau ini sedang apa kat situ?" Kemudian Sura membalikan pandangan dan raut mukanya yang seram dengan penuh amarah ia menyerang Jack dan Nick. Di sisi lain Ida yang hendak mandi dihantui sosok yang lalu lalang melintas, namun Ida tetap memberanikan diri menuju tempat mandi. Ida mulai mengusap-ngusap bagian tubuhnya dengan air, tapi perasaannya sungguh kacau. Ada suara cekikikan dan benar saja sosok nenek seram itu muncul dari atas pohon tepat di atas Ida berdiri. Kemudian Ida berlari menuju kamar sekaligus membukakan pintu untuk Sura yang terkurung di dalam. Dalam ketakutan Sura dan Ida mendengar jeritan Jack dan Nick. Sura dan Ida berlari menuju Jack dan Nick. Bersamaan itu Atok Malam membuka pintu dan apa yang Atok Malam lihat yang sedang menyerang Jack dan Nick bukanlah sosok Sura, melainkan sosok istrinya. Atok Malam menyuruhnya untuk pergi. Jack dan Nick kemudian dijatuhkan, kemudian sosok itu menghilang. Semua menanyakan kepada Atok Malam, kenapa semua ini bisa terjadi. Tapi Atok Malam hanya mengingatkan, "Sudahlah, nggak apa-apa. Yang terpenting kuatkan iman, amalkan ayat kursi. Jangan hanya menghafalkannya saja, tapi harus tahu maknanya dan bisa menanamkan dahsyatnya ayat itu di dalam hati." Nick mengatakan padahal ia beserta temannya tidak melakukan atau berbuat kacau di situ. Kok bisa sosok-sosok itu menyerang kami? Apa salah kami? Barulah Atok menjelaskan, dulu istrinya mengamalkan ilmu hitam. Ia punya sosok-sosok lembut. Istrinya meninggal dengan tenang, namun sosok lelembutnya lah yang selalu membuat kekacauan dan juga anaknya. Namun anaknya bukan manusia melainkan hantu juga.
Mereka berusaha menyesatkan orang-orang yang lemah iman dan akan membunuhnya. Sebenarnya baik Jack, Nick, Ida, dan juga Zura enggan untuk bermalaman di sana, namun tidak ada pilihan lain. Atau kemudian meninggalkan mereka di rumah, atau pergi ke halaman belakang. Di sana, atau mendatangi kuburan istrinya dengan haru, atau memohon sangat agar jangan mengganggu anak-anak itu. Sudah banyak korban, biarkan mereka bermalaman di sini dengan nyaman. Jack dan Nick sudah terlelap tidur. Zura pun sudah mengantuk berat. Sebelum tidur ia menyuruh Ida untuk bergantian aja. Aku tidur dulu, nanti kalau kamu mengantuk bangunkan aku. Dan atau malam baru menyadari kalung istrinya itu dikenakan oleh Zura. Kantuk mulai menyerang Ida. Mungkin sudah setengah terlelap. Sayup-sayup terdengar bisikan memanggil Ida. Lantas sosok nenek misterius menerkanya. Mata Ida terbelalak kaget. Tiba-tiba pintu jendela terbuka. Dari luar berdiri sosok pria. Dia adalah pacar Ida. Sepatah kata yang pria itu ucapkan adalah, "Tega kau Ida mengatakan itu padaku." Sosok pria itu kemudian berjalan pergi. Ida meraih sweater kemudian keluar mengejar pria itu tanpa ada tujuan. Pada akhirnya pria itu menunggangi motor yang ia parkir di pinggir jalan. Ia kemudian membuka ikat kepalanya dan ada belatung di kepalanya. Ia berkata, "Bukankah kamu mengatakan kepadaku, mampus? Inilah aku sudah mampus." Sambil menarik tuas gas, pria itu berusaha menerka Ida. Ida terus berjalan mundur. Ida kemudian jatuh terguling dan kepalanya menancap pada sebatang kayu. Berbeda dengan Ida yang diteror, Jack yang terlelap kemudian terbangun dari tidurnya. Jack telah dirasuki, mungkin sosok ayah dari anak kecil berseragam sekolah yang pernah ia temui. Ia kemudian melompat keluar rumah lewat jendela, kemudian berjalan sambil menggendong anak kecil berseragam sekolah. Zura terbangun dari tidurnya karena sayup-sayup ia mendengar Jack memanggil-manggil namanya. Zura kebingungan kemana Jack dan Ida pergi. Zura melihat sekelebat Jack berlarian di luar. Zura keluar rumah dan memanggil-manggil Jack dan Ida. Atau malam kemudian muncul. Dengan santai Atau mengatakan, "Biarkan dia pergi. Mereka hanya mengganggu saja, lupakan mereka." Zura merasa kesal, bagaimana bisa lupa begitu saja? Jelas-jelas mereka menyerang teman-teman saya. Atau malah menambahkan, "Teman-temanmu itu sudah tersesat. Dan sosok itu juga akan menyesatkan kamu. Kamu harus kuat iman." Kemudian Atau malam bertanya, "Kamu sudah lama tak sholat kan? Kamu mungkin hafal ayat kursi, tapi kamu tidak tahu makna dan arti sebenarnya." Zura kemudian merasakan campur aduk di dalam hati. Bingung, cemas, kesal, semua menjadi satu. Kemudian Ida mengatakan, "Kalau memang Atau tidak mau membantu kami, tidak apa-apa. Saya akan menyelamatkan teman saya sendiri. Dan saya akan pergi dari sini." Kemudian disusul dengan tawa sosok nenek misterius kembali terdengar. Zura kemudian membangunkan Nick. Zura mengambil buku Yasin yang ada di laci lemari. Kemudian mereka bergegas mencari Jack dan juga Ida. Nick melihat Jack sedang memakan serpihan kulit di wajahnya yang terluka. Nick benar-benar merasa jijik melihat hal itu. Rupanya Jack benar-benar di bawah pengaruh lelembut. Kemudian Zura dan Jack berlari sekencang mungkin menjauhi tempat itu. Tiba-tiba Nick ditarik tangan misterius. Nick dipaksa masuk ke dalam lubang yang berada di antara nisan kuburan yang sudah tidak terawat. Nenek misterius itu kemudian muncul di hadapan Zura. Nenek misterius itu tertawa, semakin lama semakin melengking. Zura kemudian mengambil buku Yasin yang ia letakkan di saku bajunya. Namun pas ia buka ternyata itu hanyalah lembar kertas kosong. Kemudian Zura melafalkan ayat kursi semampu dan seingatnya.
Bersamaan dengan dibacakan ayat kursi, semua raga, yakni Jack, Ida, anak kecil, ibu dari anak kecil itu, muncul mengerumuni Zura. Dari kejauhan Atok Malam datang. Ia mengingatkan Zura untuk amalkan ayat kursi. Jangan hafal saja, yang husu. Kemudian Zura meratapi sejenak. Ia kemudian membacakan arti dan makna ayat kursi dengan penuh niat kepada Allah, Sang Maha Pencipta seisi bumi. Kemudian lenyaplah nenek misterius bebarengan dengan ditariknya kalung yang Ida kenakan. Suasana telah berubah menjadi pagi. Dari lubang, Nick merangkak naik keluar. Ida sangat sedih dan juga senang karena Nick masih selamat. Mendengar keramaian, Zura dan Nick berlari menuju tempat lokasi. Ada mobil derek yang sedang menaikkan mobil Jack yang ringsek, dan juga tim medis yang sedang mengantongi 3 mayat, yaitu mayat Ida, Jack, dan Nick. Ya, jadi sebenarnya Nick sudah meninggal. Yang sedang bersama Nick hanyalah arwahnya. Nick ingin mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada Zura. Dan sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Malaysia dengan judul Karak. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time.